Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal IT, channel yang selalu membahas dunia pendidikan. Nah, jadi teman-teman seperti biasanya kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman terkait calon PPG Prajabatan tahun 2024, terutama untuk mahasiswa. Nah, jadi teman-teman bagi mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran PPG Prajabatan beberapa hari yang lalu yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni sampai tanggal 7 Juni 2024. Dan hari ini saya akan eh, memberikan informasi penting bahwa pengumuman terkait PPG Prajabatan tahun 2024 itu sudah ada pengumuman edarannya ya teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita membahas terkait pengumuman dan jadwal pelaksanaan tes substantif untuk calon mahasiswa PPG Prajabatan 2024. Jadi teman-teman di sini saya mendapatkan surat edaran langsung dari sosial media PPG terkait eh, pelaksanaan tes substantif calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024. Jadi teman-teman surat edaran ini langsung dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Jadi di sini isi dari pengumuman tersebut yaitu menindaklanjuti pelaksanaan tes substantif calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 yang telah diselenggarakan pada tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 beberapa hari yang lalu. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadi untuk yang pertama yaitu peserta seleksi tes substantif sebanyak 66.892 peserta dengan jumlah peserta yang hadir mengikuti tes sebanyak 63.621 peserta dan yang tidak hadir sebanyak 3.271 peserta. Dan yang kedua, tes substantif meliputi 3 subtes yaitu tes bidang studi, tes literasi, dan tes numerasi. Jadi Direktorat Pendidikan Profesi Guru bekerjasama dengan Pusat Asesmen Pendidikan dan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan melakukan pengolahan hasil tes substantif sesuai dengan prosedur pengolahan hasil tes yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, berdasarkan pengolahan hasil tes substantif diperoleh skor untuk penentuan dasar pertimbangan kelulusan peserta tes substantif. Kelulusan peserta pada tes substantif ditetapkan dalam 3 kategori, yaitu untuk yang pertama lulus. Jadi yang lulus peserta memiliki skor akhir nilai tes substantif di atas nilai batas kelulusan yang telah ditetapkan dan secara peringkat terwadahi dalam kuota penerima per bidang studi dan per lokasi preferensi pengabdian. Dan yang kedua, lulus bersyarat. Lulus bersyarat, peserta memiliki skor akhir nilai tes substantif di atas nilai batas kelulusan yang ditetapkan, namun secara peringkat tidak terwadahi dalam kuota penerima per bidang studi per lokasi preferensi pengabdian, sehingga diberi kesempatan untuk dapat memilih lokasi preferensi pengabdian lain yang masih tersedia. Dan yang ketiga, tidak lulus. Peserta memiliki skor akhir nilai tes substantif di bawah nilai batas kelulusan yang telah ditetapkan. Dan untuk nomor yang keempat yaitu rekapitulasi kelulusan peserta tes substantif per bidang studi adalah sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman untuk surat edaran ini nanti saya tautkan di link di deskripsi video ini. Nah, jadi teman-teman bisa baca sendiri nantinya ya teman-teman. Di sini ada bidang studi, peserta lulus dan peserta lulus bersyarat dan peserta tidak lulus dan adapun grand totalnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat untuk bidang studi untuk umum ada yang ada bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bimbingan dan konseling dan biologi, ekonomi, fisika, geografi, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, informatika, kimia, matematika, pendidikan anak usia dini dan selanjutnya. Jadi untuk nomor yang kelima bahwa peserta tes substantif PPG Prajabatan tahun 2024
dapat mengetahui hasil kelulusan melalui akun aplikasi SIM PKB-nya masing-masing. Nah, jadi teman-teman untuk mengetahui hasil tes substantif PPG Prajabatan tahun 2024, teman-teman bisa mendownload aplikasi SIM PKB-nya masing-masing di HP Android-nya maupun bisa dibuka di laptop masing-masing. Dan untuk nomor 6, peserta yang dinyatakan lulus bersyarat perlu melakukan pemilihan lokasi preferensi pengabdian yang berbeda dari pilihan sebelumnya sesuai data yang tersedia pada aplikasi SIM PKB agar dapat diproses untuk mengikuti tes wawancara secara daring. Dalam hal peserta tidak memiliki lokasi preferensi pengabdian lainnya, maka peserta dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melanjutkan ke tes wawancaranya. Dan untuk yang ketujuh, berikut kami sampaikan lini masi yang perlu diperhatikan bagi peserta yang melanjutkan tes wawancara secara daring. Nah, bagi teman-teman yang sudah melanjutkan tes wawancara secara daring, teman-teman harus perlu perhatikan baik-baik tanggalnya ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa eh, tanggal penting yang harus teman-teman ketahui. Dan untuk aktivitas masa info pilihan lokasi pengabdian bagi peserta kategori lulus bersyarat itu ditetapkan pada tanggal 25 sampai 27 Juni dan informasi jadwal pelaksanaan tes wawancaranya itu pada tanggal 3 Juli 2024 dan untuk pelaksanaan tes wawancara itu pada tanggal 5 Juli sampai 26 Juli 2024 dan untuk pengumuman hasil tes wawancara yaitu pada tanggal 10 Agustus 2024 dan konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 yaitu pada tanggal 18 Agustus 2024. Dan untuk penetapan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 pada tanggal 23 Agustus 2024. Untuk lapor diri mahasiswa PPG Prajabatan di LPTK pada tanggal 26 sampai 31 Agustus 2024. Dan yang ke-8 yaitu orientasi mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 pada tanggal 2 sampai tanggal 6 September 2024. Jadi teman-teman itulah tanggal-tanggal penting bagi teman-teman yang melanjutkan tes wawancara secara daring. Jadi teman-teman kami ucapkan selamat dan semoga sukses kepada para calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 yang akan mengikuti seleksi wawancara. Nah, jadi teman-teman itulah informasi penting yang saya bisa sampaikan untuk kali ini dan untuk informasi selanjutnya saya akan selalu mengupdate video-video terbaru di channel saya, channel yang selalu membahas dunia kependidikan. Nah, jadi teman-teman sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.